Hai semuanya, masih di episode IIMS 2019 Telkomsel. Nah, sekarang kita ada di booth DFSK. Kita mau review mobil Glory 560. Penampakannya seperti apa? Yang ada di belakang ini, yang lagi muter-muter. Kita lihat eksteriornya. Nah, bisa kita lihat nih dari penampakan depan sudah SUV sekali ya. Nah, lampu-lampunya juga udah masa kini, kekinian nih. Jadi ada susunan 3 di atas, headlamp dengan proyektor, ada juga DRL, ada juga fog lamp. Nah, kita bisa lihat juga grillnya dan logonya besar sekali. Gitu. Nah, kita masuk nih, mumpung mobilnya muter, kita ke samping. Ke samping sendiri udah ada over fender, jadi yang menunjukkan bahwa kesan SUV-nya benar-benar gagah. Nah, untuk pelek sendiri ini menggunakan ring 17. Jadi untuk tampilan sudah sesuai ya. Baik, ada di depan rem cakram, di belakang rem cakram juga. Nah, kita masuk ke spion. Spion juga udah dilengkapi dengan sein. Nah, di atas juga udah dilengkapi dengan roof rail. Kaca-kacanya juga terlihat besar, dan di belakang nih modelnya kayak ada yang bilang Range Rover Evo. Nah, kita masuk ke belakang nih. Oh iya, sebelum itu ini lihat nih, ada tulisan 7 tahun. Warantinya super. 7 tahun, men. Nah, ini kita udah nyampe di belakang nih. Di belakang kita bisa lihat ini ada sensor parking 3. 1, 2, 3. Nah, lampunya yang di sini udah menggunakan LED, tapi sisa-sisanya masih ada bolam ya. Wiper, ada kamera mundur juga, terus dilengkapi dengan spoiler. Nah, di sini sudah ada fog lamp ke bagian samping. Nah, kita bisa lihat nih penampakannya lumayan gagah gitu. Nah, mau lihat interiornya, yuk kita cek mobil yang lainnya, yang sama tapi yang nggak muter. Ayo guys. Nah, kita udah di mobil yang warna merah nih. Ini nggak muter-muter, jadi kita bisa masukin. Nah, ini tampilan warna merahnya ya, cerah, mengkilap. Yuk kita masuk ke dalamnya. Nah, jadi ini udah ada keyless-nya, nggak usah pakai kunci, bisa dibuka. Yuk, kita duduk di dalam. Nah, dari door trim, ini bahannya udah soft touch. Terus kita lengkapi juga dengan ornamen seperti karbon ya. Semua soft touch. Nah, kita masuk ke dashboard. Jadi dashboardnya sendiri ini nuansanya hitam ya, jadi terkesan lebih mewah. Dan di kisi-kisi AC juga udah di chrome. Ada chrome juga dan ornamen karbon gitu. Untuk sisi kemudi udah dilapis dengan kulit, dan tombol-tombolnya ada seperti tombol audio, dan di sini tombol MID ya. Ini tampilan speedometer, ada MID-nya di tengah, masih monokrom. Ini head unit touchscreen gitu. Terus udah dilengkapi dengan start stop engine button, jadi tinggal dipencet aja, nggak usah pakai kunci keyless. Di sini ada tombol active stability, ada untuk mengatur spion. Nah, ini keterangan lampu ya. Terus untuk transmisinya, transmisi matic dan rem parking elektrik ada di sini. Nah, bedanya 560 sama 80, di sini kita minus sunroof, masih belum ada. Untuk
Ini udah dilengkapi dengan kaca ya, ada lampunya juga. Ada lampunya. Terus untuk bahan jok sendiri udah dari kulit ya, dengan ornamen jahitan warna merah. Nah, di pintu-pintu, di jok ada ornamen warna merah, jadi menambah kesan sporty. Tapi sayang masih manual nih untuk jok. Bisa naik dan reclining. Oke. Turun naiknya, maju mundurnya juga masih manual. Oke, yuk kita menuju ke baris kedua. Baris kedua dari door trim, bahannya udah soft touch, tapi yang di bawah masih plastik keras. Ada ornamen karbon juga. Nah, ini legroom lumayan ya, untuk tinggi saya yang 175. Legroom dan headroom masih oke. Ada handle. Ini bisa maju mundur. Nah, kalau dimajuin full, untuk mundurin masih muat. Dan mobil ini 3 baris, jadi masih ada row di belakang. Nah, kita mau masuk ke bagian belakang ya. Ini cara masuknya, kita majuin. Nah, jadi kita bisa ke belakang. Yuk kita coba. Nah, ini untuk posisi duduk saya di belakang. Untuk rack room ya mepet sih gitu. Tapi posisinya kurang menopang kaki. Mungkin ini dikhususkan buat anak-anak atau yang di bawah 170 lah gitu. Untuk reclining belakang kita coba. Wah, kayaknya nggak ada, belum ada. Jadi posisi duduknya juga agak lumayan tegak gitu. Untuk perjalanan jauh sih capek kalau yang di belakang ya, khususnya buat anak-anak. Oke, kita cek bagasi yuk. Nah, kita udah ada di bagian belakang nih. Jadi ini tampilan belakangnya. Nah, kita sebelum masuk kita review sebentar ya. Jadi ini 1,5T, artinya mesin turbo. Jadi si DFS ini udah menggunakan mesin turbo, dan ini juga 7 years warranty, emblem kebanggaan dari DFSK. Nah, kita masuk ke atas ya. Ada spoiler, ada high mount stop lamp, dan di atas juga udah dilengkapi dengan shark fin antena. Dari lampu-lampunya sendiri, yang bagian ini udah LED nih, LED. Tapi di sini kita lihat masih ada bolham sih. Terus ada kamera parkirnya juga, kamera mundur, dan sensor-sensor. Nah, kita buka ya. Wah, kalau bangkunya ditegakin semua, cuman segini sih. Kayaknya nggak muat ya. Nah, ini coba kita tutup. Nah, kalau ditutup lumayan besar gitu. Kita lihat di dalam ini ada apa aja. Ada tempat penyimpanan. Nah, tapi kalau untuk ban serep kemungkinan ada di bawah, ada di kolong untuk ban serepnya. Nah, ini kita kalau lihat catnya ya, kelihatannya pengerjaannya sangat rapi sekali. Jadi dari luar, nah di dalam-dalamnya juga kalau teman-teman perhatiin, ini nggak belang ya. Jadi semuanya itu pengerjaannya rapi. Coba kita lihat pintu depannya. Nah, di sini-sini juga rapi. Gitu. Nah, kita bisa lihat penampakan di bawah kap mesinnya ya. Jadi mesin covernya besar, tapi ada beberapa space yang masih terlihat kosong. Gitu. Ya, jadi DFSK Glory 560 ini
mesinnya ada dua macam, satu 1,5 turbo dan 1,8 NA. Dan transmisinya juga ada dua, yang satu manual dan yang satu lagi maticnya CVT. Nah, untuk yang turbocharge itu PS-nya 150 horsepower di 5.600 rpm. Terus untuk torsinya juga 230 di rentan 1.800 sampai 4.000. Kalau untuk yang 1.800 yang NA itu maksimumnya ada di 139 horsepower di 6.000 rpm. Dan untuk torque-nya ada di 187 di rentan 3.600 sampai 4.200. Untuk tangki ada 50 liter. Ya, jadi teman-teman, demikian review kita mengenai Glory DFSK 560. Nah, jadi mudah-mudahan informasinya bisa bantu teman-teman juga ya mengenai mobil ini. Nah, kita mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton nih dari awal sampai akhir, dan nantikan episode IIMS 2019 kami yang lainnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye.